Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Puji Tuhan. Bukan hari Minggu, ini hari Rabu ya. Saya kebiasaan dengan hari Minggu. Bapak Ibu, saya memulai dengan sebuah pernyataan. Bapak Ibu tahu negeri Konoha? Enggak ya? Yang main TikTok pasti tahu. Negeri Konoha lagi ramai sekarang dengan berbagai pemberitaan mengenai peristiwa-peristiwa menarik. Kasus-kasus yang hebat diberitakan. Tetapi di balik kasus-kasus besar itu ada berita menarik sebenarnya di satu negeri yang bernama Konoha ini. Kalau Bapak Ibu nanti tanya ke anak-anak ya yang gemar TikTok, karena saya mainnya di TikTok untuk berbagi firman. Ada satu akun yang hari ini saya cari nggak dapat. Namanya Rumah Titik-Titik, nggak boleh diomongin. Rumah Titik-Titik itu raib, di-banned, dan sekarang lagi naik banding supaya akunnya hidup. Akun itu berisi seorang yang mengerti hukum, aku nggak tahu dia lawyer, pengacara katanya. Dan dia selalu menjelaskan hal-hal yang berbau hukum berdasarkan video-video yang muncul di TikTok. Terakhir mengupas tentang rahasia di jalan yang dilakukan oleh salah satu instansi sipil. Habis itu hilang. Di negeri Konoha, jika engkau mengatakan kebenaran, engkau akan berhadapan dengan sesuatu yang menarik. Kalau menyampaikan sesuatu yang benar, kemungkinan besar akan ada yang terusik. Dan kalau terusik, akunnya hilang. Untung akun, bukan orang. Dan saya lagi berpikir, seorang tokoh yang bernama dalam bahasa Ibrani Eliyahu. Eliyahu dalam bahasa Ibrani itu berarti Allahku adalah Tuhan. Tuhan huruf besar semua berarti bacanya Adonai. Karena YHWH nggak bisa dibaca. Allahku adalah Tuhan. Orang ini pun pede banget Bapak Ibu. Dia serta-merta tanpa perhitungan berani tampil beda dan mengatakan satu kebenaran yang sangat menyakitkan di telinga seorang raja bernama Ahab di wilayah utara Israel. Kenapa sampai Elia datang lalu kemudian menyampaikan kebenaran itu? Gara-gara Ahab kawin dengan seorang perempuan bernama Isabel. Isabel itu adalah salah satu putri dari Raja Sidon. Dan mereka adalah penyembah Baal. Efeknya Ahab jadi penyembah Baal juga. Dan ketika melihat ketidakbenaran itu, Tuhan kasih tugas. Lu berangkat, ungkapkan kebenaran di depan raja. Saudara tahu, ketika dia berkata, dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, ayat 1, yang kulayani, tidak akan ada hujan atau embun di negeri ini, kecuali kalau kukatakan akan turun hujan. Karena pang dia sampaikan, lu begini, lu begitu. Saudara tahu? Hampir hilang dia. Kalau tadi cuma akun yang hilang, dirancangkan oleh Isabel untuk segera mengutus pemburu menghilangkan Elia. Dicari dan dia lari luar biasa Bapak Ibu. Dikejar dan dihajar. Bahkan kalau saudara baca lebih jauh, saya punya catatan itu luar biasa kalau Bapak Ibu lihat pasal 18 ayat 13. Tidak sedikit
nabi dihabisi oleh Isabel. Hanya untuk satu hal penting, supaya Elia dapat. Isabel membantai banyak nabi untuk cari mana Eli, mana Elia. Ternyata menyampaikan kebenaran itu barang tidak mudah. Betul. Saudara akan berhadapan dengan penguasa-penguasa dan orang-orang yang akan cari pembenaran diri. Kalau bisa, kebenaran itu mesti dikungkung. Ini yang terjadi. Elia lari. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dia enggak jadi dihilangkan. Karena Tuhan menyembunyikannya. Perhatikan ya, ada konsekuensi logis ketika mengatakan kebenaran. Saya ulangi, ada konsekuensi logis ketika saudara mengatakan kebenaran. Tapi juga ketika mengatakan ketidakbenaran. Dan ketika Elia dipanggil untuk panggilan itu, dia bersedia untuk memikul konsekuensi itu. Hal pertama, tantangan penting bagi saya dan saudara adalah, beranikah engkau mengatakan benar di atas benar? Dengan berbagai resiko apapun, kebenaran itu harus disampaikan. Elia mengambil itu. Lalu, apa yang terjadi? Tuhan tolong dia. Dia disembunyikan, dia diamankan dalam tanda kutip. Tuhan menggiring dia ke zona nyaman. Zona nyaman artinya nggak lari-lari diburu. Di manakah itu? Alkitab bilang di Sungai Kerit. Sungai Kerit, Tuhan sembunyikan dia di situ. Sungai Kerit ini, di catatan saya, Sungai Kerit itu sungai kecil. Dia mengalir dari timur ke barat dan berhenti di Sungai Yordan. Sungai Kerit. Barat, mana barat? Barat ke timur, berakhir di Sungai Yordan. Nah, posisinya adalah di sebelah mana itu? Sebelah timur Sungai Yordan itu Kerit. Berarti ada dua sungai, satu Kerit, satu Yordan. Tapi dia bersembunyi di Kerit. Nah, sungai yang satu yang sangat besar namanya Sungai Yordan. Bahasa Ibraninya itu Yarden, yang berarti mengalir ke bawah. Jadi karena dia mengalir ke bawah, dikasih nama Yarden. Itu dari Israel Utara, dia turun ke Israel Selatan. Sungai ini penghubung antara kerajaan utara dan selatan. Kalau Kerit itu berakhir di Sungai Yordan, maka kalau Yordan itu berakhir di Laut Mati. Laut Mati itu dia berada di 393 meter di bawah permukaan laut. Maka di manakah ujung akhir Laut Mati? Di situ. Laut Mati yang menampung berkat dari Sungai Yordan tidak kemana-mana. Nggak bisa mengalir lagi karena dia ada di bawah permukaan laut. Konon katanya, saudara perlu googling. Tidak ada kehidupan di Laut Mati. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Konon katanya sampai bakteri pun nyandak hidup. Kenapa bisa? Karena dia tampung itu air. Lalu dia tampung dan dia diamkan di situ. Dan tidak mengalir kemana-mana. Saya kok lagi mikir, hati-hati. Yang terima berkat dan diberkati luar biasa. Kongana koncudu dan skakar, tak tampung di Laut Mati, ada berkat. Oh penting. Ternyata ketika tidak menyalurkan, tidak ada kehidupan. Itu Laut Mati loh, menarik loh. Makanya saya kira bagus juga ya. Janganlah jadi Laut Mati. Jadilah Sungai Yordan yang menampung banyak mata air dan dia alirkan. Dan jadi kehidupan. Kalau cuma tampung gak salurkan gak hidup. Nah sekarang bagaimanakah Tuhan kasih makan? Ini menarik Bapak Ibu. Tolong lihat. Ayat 4 dan ayat 6. Zona nyaman Tuhan pelihara dia. Bagaimanakah cara Tuhan kasih makan dia? Ayat 4 bilang begini. Saya akan kirimkan burung gagak. Gitu ya.
yang akan kuperintahkan memberi makan engkau, kalau minum kau minum dari sungai Kerit. Tapi burung gagak yang kasih makan engkau. Sekarang makanan apa yang dibawa oleh burung gagak? Tolong lihat ayat 6. Di ayat 6 menarik tuh. Pagi burung gagak bawa roti. Petang hari burung gagak bawa daging. Maka tersedialah pada pagi dia sarapan, siang dia makan. Tunggu, malam dia makan apa? Mungkin dia simpan sisa daging dan dia makan. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah kenapa Tuhan tidak suruh burung Raja Wali? Kenapa Tuhan suruh burung gagak? Itu menarik Bapak Ibu. Kenapa burung gagak dan bukan burung Raja Wali? Kenapa Bapak Ibu? Andai kata Tuhan suruh burung Raja Wali, saya yakin yang dibawa itu barangkali ayam hidup. Betul. Atau daging besar langsung kasih jatuh di situ. Tapi kalau disuruh dibawa oleh burung gagak, saya harus berpikir 2 kali. Dan saya berharap saudara mesti berpikir ulang. Burung gagak bawa daging. Itu daging apa? Yang nonton Discovery Channel pasti tahu. Burung gagak peparu kecil sekali. Dia pemakan buah. Tapi juga ada pemakan daging. Catatan penting. Burung gagak yang paruh kecil dan sangat kecil itu tidak mungkin untuk bakoleto, bahasa Indonesianya apa? Pokoknya diambil kecil, pokoknya diambil apa itu? Tidak mungkin dia, itulah dia ambil itu. Kalau dia patuk baru dia ambil. Tidak mungkin. Karena paruhnya sangat kecil. Tapi Alkitab bilang dia bawa daging. Hal pertama saya mau bilang, kemungkinan tidak bisa diabaikan. Ini mujizat. Seekor burung gagak bisa bawa daging. Ini mujizat. Atau pakai logika. Ada bagian daging yang mampu dicabik oleh burung gagak. Teks Ibrani bilang ini, bausar. Dan menurut saya, terjemahannya daging memang bausar. Kalau pakai teks asli, terjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia, bausar. Tapi kalau saudara nonton Discovery Channel, kita akan menemukan hal menarik. Bahwa ada jenis daging yang lain yang bisa dibawa oleh burung gagak. Apa itu? Daging dalam proses pembusukan. Betul? Boleh saya bilang bangkai. Betul? Sekarang pertanyaan menariknya adalah, daging apa yang dibawa oleh burung gagak? Itu betul. Kalau saudara baca Alkitab, saudara harus menggali lebih dalam. Buat pertanyaan-pertanyaan secara logis. Dan biar hikmat Tuhan tuntun untuk menemukan jawaban. Kalau kita pakai iman, saya percaya, mungkinkah ada binatang kecil yang mampu dia tangkap? Apa binatang kecil yang ditangkap oleh paruh kecil gagak kira-kira? Daging. Katak mungkin terlalu besar. Tikuskah? Apalagi? Serangga barangkali? Maybe. Tapi Alkitab bilang daging. Maka kok saya merasa sesuatu yang heran? Mungkinkah Tuhan kasih makan hambanya dengan menu utama bangkai? Wow. Mungkinkah Almighty God memberikan sesuatu yang rasanya tidak layak untuk Elia makan? Ini misteri Bapak Ibu ya. Saya tidak berani, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan kasih daging apa pada dia. Karena waktu itu kita belum lahir kasihan. Saya tidak tahu. Betul, saya tidak tahu. Saya tidak tahu daging apa. Tapi kalau pakai logika rasanya, hanya daging dalam proses pembusukan.
Tapi kalau saudara baca, Alkitab tidak menulis Elia komplain. Tidak. Atau bisa begini Bapak Ibu. Orang lain lagi potong-potong tuh daging. Mungkin ayam kah atau sapi kah atau daging apapun lagi dipotong-potong. B3 kah B4 itu dipotong-potong. Kalau bukan B2. Kong gagak tiba-tiba datang. Tang, baru dia ambil, baru dia antar. Mungkin, saya nggak tahu. Tafsiran yang paling tepat kayaknya bau sari yang dimaksud adalah milk, daging dalam proses yang tidak segar. Ketika Elia tidak berkomentar, tapi dengan kalau ini kita tafsiran saya dan kalau saya bilang mungkin betul dan tolong Bapak Ibu anggaplah ini betul dan berpikir, dan ajaibnya kalaupun daging itu nggak layak, dia masih sehat-sehat saja. Maka ternyata bukan soal apa yang Elia makan. Tapi soal penting adalah siapa yang kasih dia makan. Saudara tangkap? Bukan soal apa yang masuk di mulutnya. Tapi siapa yang menyuap di mulutnya. Bukan soal apa yang dia terima. Tapi siapakah yang memberikan. Dan kalau saya tanya, menurut saudara, siapa yang memberikan? Allah. Itu disebut dengan Theodoron, pemberian Allah. Bukan soal jenis apa yang Elia terima, tapi soal siapa yang memberikan. Dan bagi Elia, andai kata tafsiran saya ini benar, maka saya yakin Elia akan berkata hal yang sama malam ini. Tuhanku tidak akan mencelakakan aku di model yang menurutmu tidak layak aku makan. Amin. Ini menarik loh Bapak Ibu. Ini seharusnya sampai ke sisi situ. Bahwa tidak masuk di akal dan tidak logis sekalipun. Kalau Tuhan yang kasih, dia terima. Dan ketika dia terima, dia terpelihara. Kenapa saya bilang terpelihara? Catatan kedua. Yang dia firmankan terjadi, yang dia ucapkan firman Tuhan, ini akan kering kecuali saya ngomong tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada embun. Kejadian Bapak Ibu. Sungai Kerit kering. Kering. Dan Tuhan bilang begini, lu berangkat ke Sidon. Saudara tahu jarak antara Sidon? Saya sampai browsing perbandingan jarak Sidon, Sungai Kerit dengan Sidon itu jarak Jakarta kemana? Sidon itu 100 mil perkiraan kasar, kalau begitu sekitar 160 km. Maka dari Jakarta kota terdekat yang punya jarak sekitar itu adalah 150 km. Jakarta Bandung. Kan pasti nggak tahu kan? Saya tahu. Karena saya browsing tadi. Jakarta Bandung. Itu sekitar 151 km. Tahukah saudara? Pakai apa dia? Pakai kaki, betul sekali itu jawab. Pakai kaki. Dia jalan kaki dan tolong berpikir. 160 km. Saya sudah hitung dan googling rata-rata kemampuan manusia per jam berapa kilo. Itu ada sekitar 30, boleh dapat sampai 5 km per jam kalau jalan kaki. Maka sangat mungkin dia sampai ke dia sampai ke Sidon itu kurang lebih. Kalau dia pakai tidak istirahat non-stop, dia bisa mencapai kurang lebih 24 jam lebih sedikit. Mungkin sekitar 24 jam tambah 5 jam. Tapi kalau dia kemudian istirahat dan bermalam, kemungkinan besar akan sampai sekitar lebih dari 2 hari. Bajalang Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, dari manakah kekuatannya?
dari gagak yang kasih makan itu. Saudara tangkap? Bukan soal apa yang dia terima, tapi soal apa yang Tuhan kasih. Siapa yang memberikan. Bukan soal apa yang kamu dapat, tapi siapa yang ulurkan tangan, yaitu Allah. Fokusnya bukan soal sesuatu yang saudara pegang, tapi fokusnya siapa yang memberikan. Buktinya Elia selamat, sampai dia. Oke, ini catatan saya yang pertama. Tamakah yang kedua? Ya, jalan begitu pasti kehausan. Lalu kemudian dia berjumpa dengan seorang janda, Alkitab bilang, di daerah Sidon, wilayah Sarfat. Bapak Ibu ingat ketika saya bilang seorang perempuan Sidon yang pertama, itu namanya Isabel. Raja punya anak, Raja Sidon punya anak. Sekarang dia harus baku dapa lagi dengan perempuan Sidon yang kedua. Kali ini tidak punya kurikulum vitae. Tidak ada CV. Tidak ada. Kalau ini kan nama apa tadi? Putri Isabel, anak Raja Sidon, kawin dengan lengkap. Tapi ketika berjumpa dengan perempuan Sidon yang kedua, tidak ada nama. Tidak ada nama sama sekali. Yang kasih nama itu, yang kasih nama di Alkitab, cuma satu. Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia yang kasih nama. Apa dikasih nama? Janda Sarfat. Itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak disebut janda Sarfat. Siapakah yang menolong? Siapakah nama janda yang menolong Elia? Janda Sarfat. Itu lembaga Alkitab Indonesia yang kasih judul. Yang benar adalah seorang janda di wilayah Sidon, lokasinya adalah Sarfat. Maka dikasih namalah janda Sarfat. Kesian, nggak ada CV. Dia berjumpa dengan perempuan Sidon jenis kedua. Yang tidak punya kuasa. Yang tidak punya apa-apa. Berulang kali saya bilang, kalau bicara soal janda di Israel, tidak sama dengan janda di Indonesia. Kalau janda di Indonesia, tidak semua miskin. Malah janda di Indonesia umumnya juga mampu membantu orang miskin. Nah, gitu, jangan kasih konotasi negatif. Jangan kalau bilang janda Indonesia sudah mulai ketawa-ketawa di sebelah sini. Enggak lah. Janda Indonesia itu tidak miskin, sebagian tidak miskin, bahkan sebagian membantu orang miskin. Nah, gitu. Kalau janda Israel, semua kekayaan, sebagian kekayaan suaminya akan kembali ke klan kesukuan. Saudara pernah dengar Naomi? Sampai dia bilang begini, jangan panggil pak kita Naomi, panggil saya Mara, bahasa Ibrani tanpa H, Mara. Yang berarti pahit. Saking kelam dan menderita hidupnya di perantauan, dia bilang namaku diganti, Pahit. Sekarang, boleh nggak saya panggil, Ibu Pahit apa kabar? Enak. Emang enak dibilang pahit. Mungkin ke saya barangkali ya karena hitam pahit. Saya tidak hitam Bapak Ibu, ini putih muda, putih tua. Itu putih muda. Saudara bisa bayangkan, ke seorang janda. Dan tiba-tiba dia bilang begini, saya haus. Tapi ada komanya, aneh dia bilang, saya haus, berikan saya makan. Iya betul kan? Berikan saya sepotong roti. Jadi ayat 10 dan 11 ngelunjak. Haus, berikan saya minum, kalau bisa plus bawakan saya roti. Itu kalau ada pendeta yang kunjungan ke rumah seorang janda, selamat malam, sore, Ibu Sarfat. Ini orang bercerita lama-lama, mulut so kering. Boleh minum kah? Kalau bisa dengan roti, ada selai tambah kacang. Tapi so jam 7 kayaknya seoras makan, boleh capcay kah? Kurang ajar kan? Kurang ajar, ini yang terjadi. Elia ngelunjak, gua haus, sekalian tolong belikan dong, berikan aku sepotong roti. Catatan ketiga ini menarik.
ketika sang janda yang tidak punya apa-apa sesuai statusnya berkata, di tempatku, ini menariknya, di tempatku cuma ada segenggam roti dalam tempayan dan sebendam tepung dalam tempayan. Saya cuma tes, Bapak Ibu baca Alkitab atau enggak? Di tempatku cuma ada segenggam tepung di tempayan dan sedikit buli-buli. Berarti Bapak Ibu baca Alkitab. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau saya pakai ini, kami dua makan, saya dengan anak. Besok kami mati. Maksudnya makanan itu cuma untuk hari itu. Kering, nggak ada apa-apa. Saya mau katakan hal yang menarik. Tuhan menopang hambanya bukan ke seorang yang secara finansial mampu, justru ke seorang yang sedang sekarat bersama anaknya. Dan bagi saya, ini tidak masuk di akal. Saya beri tanda kuat, ini tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin Tuhan tolong hambanya, sang Elia, justru bikin susah perempuan, seorang janda lagi bersama anaknya. Dan kalau saudara merasa Tuhan itu tidak masuk di akal, berarti saudara masih waras sebagai manusia. Mengapa? Karena memang Tuhan tidak masuk di akal. Kalau masih masuk logika, berarti Tuhan bisa dinalarkan. Tapi kalau sudah nggak masuk di akal, Almighty God nggak bisa dinalarkan. Pekerjaannya aneh-aneh bin ajaib. Tuhan memakai seorang janda yang tidak punya apa-apa. Lalu sudah begitu ngeles lagi Elia. Maaf ya menggunakan tanda kutip, ngeles lagi. Bikin buat saya. Duluan. Seperti yang kau katakan, bikin saja. Asal kau tahu. Tepung dalam tempayan. Ini menarik. Minyak dalam buli-buli. Tidak akan habis sampai hujan turun. Maksudnya bahasa simbolnya sampai panen. Dan kemudian ada kehidupan. Dan kemudian ajaibnya tersedia. Dan kemudian dia makan. Dan anaknya juga makan. Dan Elia juga makan. Sekarang pertanyaan saya. Menurut saudara. Benarkah Elia minta makan ke seorang janda itu? Jawab Jo. Benar enggak Elia minta makan ke janda itu? Menurut kisah ini. Benarkah Elia minta, jangan takut salah. Menurut kisah ini, apakah Elia minta makan ke janda itu? Oke. Boleh saya kasih tambah. Apakah kemungkinan terbalik? Bahwa jangan-jangan Elia yang kasih makan itu janda. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Elia tidak datang, apakah janda itu hidup? Saudara tangkap? Kelihatannya Elia minta makan ke janda itu. Tapi sesungguhnya kehadiran Elia membuat janda itu bisa makan puas sampai hujan turun. Saudara tangkap? Ini penting. Ini penting. Ternyata Tuhan kirim dia di sana. Terkesan mau minta tolong. Ternyata enggak. Ada misi penting juga untuk 2 jiwa yang masih harus diselamatkan walaupun kau sedang terancam dikejar-kejar. So susah hidupnya, tapi Tuhan bilang lu saya pakai berangkat ke sana untuk selamatkan 2 orang itu. Tapi Elia nggak tahu, Elia kan nggak tahu itu. Tapi ketika saudara baca, iya ya, andai kata Elia tidak hadir, saya setuju dengan perkataan janda itu. Esok kami mati. Wow, Elia di tengah kesusahan masih dipakai Tuhan untuk memberkati dan menjadi berkat buat janda Sarfat. Tapi ada koma, catatan terakhir. Kapankah minyak dalam buli-buli itu bertahan?
Dan kapankah segenggam tepung di tempayan itu tidak habis? Orang sudah baca kan? Tapi sudah bisa tebak. Di momen mana semua volume itu tidak berkurang. Dan kondisi itu tetap hingga hujan turun. Dan saya berani berkata, peristiwa ajaib itu terjadi ketika Elia bilang begini, buatkanlah bulatan kecil untuk kumakan. Apa maksudnya? Buli-buli minyak itu tidak habis. Tepung tidak sedikit pun berkurang. Mujizat itu terjadi ketika sang janda lebih dulu menjadi berkat buat Elia. Itu juga pesan yang sangat penting. Sang janda diberkati ketika lebih dulu memberkati Elia. Berapa banyak saudara dengar diberkati untuk menjadi berkat? Saya kasih balik. Ini beda. Jadi berkat, lalu kemudian diberkati. Lain ya? Janda ini melihat mujizat. Ketika dia dengan mungkin air mata kasihan. Menetes membuat roti terakhir itu. Dan mesti dia cubit kecil sendirikan dulu. Kasih dulu ke Elia. Bikin dulu. Pas disajikan. Dia menyaksikan tidak ada satu pun tetes dari minyak itu yang berkurang. Wow. Ketika duluan dia menjadi berkat, tingkap berkat terbuka. Ngeri loh Bapak Ibu. Saudara tahu klimaksnya apa? Sebenarnya berbicara soal Providentia Dei. Bahasa Latin dari pemeliharaan Allah. Entah Elia kah yang kasih makan atau whatever atau apapun. Janda Sarfat kah yang bertindak apapun itu. Saya mau kasih tahu. Cuma satu jawabannya. Bukan soal Elia yang kasih makan atau janda yang kasih makan. Cuma satu saja. Pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah. Kalau Tuhan sudah bertindak dan tampil. Orang akan tetap survive dan aman. Di tengah goncangan. Karena pemeliharaan Tuhan selalu ada. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu. Saya mulai jam berapa tadi ya? Udah 1 jam ya, udah jalan 1 jam. Yang pertama. Pernahkah saudara berpikir bahwa berbagai hal yang sudah kuupayakan bersama keluargaku, hasilnya itu saja. Dan kadang saya bertanya, apa arti makna kelimpahan yang katanya Tuhan mau curahkan untuk aku dan keluargaku? Apalagi status hidupku sudah tidak seperti dulu lagi. Saya harus A, B, C, pengeluaran A, B, dan C. Dan saudara berkata, di mana pemeliharaan Tuhan? Kalau dihitung secara matematika pakai kalkulator, rasanya nggak mungkin mau cukup ini barang untuk kehidupan ke depan termasuk anak-anak sekolah. Aduh, wow. Kalkulasinya sangat rumit untuk dimengerti. Saya nggak tahu, apakah ada saudara yang sedang sampai pada titik itu. Saya mau bilang, hapus hitungan saudara. Serahkan kalkulatornya kepada Tuhan. Biar dia yang bikin perhitungan. Karena seekor gagak sekalipun. Dengan kualitas daging yang tak sehat menurut tafsiran saya. Dia mampu memelihara Elia. Maka di hitungan minim sekalipun tak ada saldo. Saya berani berkata. Bukan soal apa yang ada di tangan saudara. Tapi siapa yang kasih saudara dan pelihara saudara. Kalau engkau percaya pada pemeliharaan Tuhan dan pemberian Tuhan, saya mau bilang, lanjutkan perjalanan. Sekeping apapun sisa. Atau tak masuk di akal sekalipun untuk hitungan ke depan masa depan.
jalani saja. Saya sein pada dia. Karena orang lagi bergumul di sisi itu. Jalani saja. Kalau Tuhan yang kasih, kalau pemberian Tuhan, tidak logis dan tidak masuk di akal sekalipun. Tetap ada masa depan di tangan agung yang memberikan itu. Amin. Itu. Harus sampai ke titik itu Bapak Ibu. Kalau enggak engkau akan terpatri pada tepung dan pada minyak dalam buli-buli. Ini hal yang pertama. Yang kedua, percayakah saudara bahwa ternyata menjadi berkat tidak perlu kaya dulu? Wow, ini menarik. Bahwa untuk menjadi berkat tidak harus berpunya dulu. Untuk bisa Tuhan pakai engkau untuk membuat orang mengalami damai sejahtera, tidak harus engkau punya segala sesuatu. Di genggaman tepung sekalipun yang tersisa untuk hari ini, dan minyak di buli-buli yang minim itu sekalipun, ternyata bisa Tuhan pakai untuk menghidupkan seorang hamba dalam karya mengerjakan kebenaran. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, tanganmu dan rumah tanggamu bisa Tuhan pakai untuk orang lain berkata, aku terima mujizat. Betul. Betul. Untuk hal sepele dari kebaikan atau kata-kata yang kau ucapkan. Jangan kaget kalau dia sampai rumah tikang lutut dan bilang, Tuhan, aku dapat pertolongan. Padahal dari engkau yang kata orang bukan siapa-siapa. Persoalannya di situ. Bersediakah engkau buat duluan bundaran kecil dan diserahkan kepada Elia? Maka saya mau bilang ke Bapak Ibu di hari yang kedua ini. Mari berlomba untuk bilang ke Tuhan, pakai aku di kurangku supaya orang lain bisa memuliakan engkau. Tidak harus finansial Bapak Ibu. Gak harus kemudian lihat ATM dan pin buka asal doku. Maaf, Anda belum beruntung. Sekian. Enggak, saya tidak bicara rupiah. Saya tidak bicara rupiah. Saya mau bicara hal yang sangat penting. Hatimu yang berkelimpahan bisa Tuhan pakai untuk orang lain mengecap kemurahan Allah. Dan janda ini luar biasa. Saya ingin berkenalan dengan dia, tapi sayang dia tidak punya CV. Cuma dibilang janda Sarfat doang. Sayang banget. Terakhir. Aku lihat kok banyak yang beberapa berkaca-kaca ya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau firman ini ada di hati saudara, bangkit, bergerak, percaya. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Tepungnya tidak akan berkurang. Kalau engkau mau, biar Tuhan tumpang tangan. Saudara tahu nggak 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang? Itu kan sesuatu yang menarik ya. Tunggu dulu, saya susah hati kalau ada orang yang mengusap-ngusap air mata. Saya akan alihkan saudara biar tidak mengusap air mata. Jadi ini ada khotbah tentang 5 roti dan 2 ikan. Mungkin sudah pernah dengar kali ya. Memberi makan 5.000 orang. Itu kan keajaiban toh. Seperti tepung dan minyak tadi. Ini pendeta sudah persiapan luar biasa. Dia sudah berlatih khotbahnya. Baru sampai di hari Minggu dia berkhotbah. Saudara tahu. Mujizat terjadi. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 roti, 2.000 orang untuk 5 orang. Jemaat sudah ketawa kayak Bapak Ibu, ketawa rame. Waduh, tapi dia nggak sadar, mujizat luar biasa. 5 orang itu diberi makan hanya dengan 5.000 roti dan 2.000 ekor ikan. Saudara tahu itu mujizat. Dia belum sadar bahwa itu salah, sampai amin pun dia tidak ralat. Pas pulang gereja, ada Om Alo. Yang kemarin berdiri duluan ketika ke neraka itu, dia berdiri juga. Pas mau salam-salam, dia bilang begini, selamat hari Minggu Pak Pendeta. Kalau cuma mujizat begitu, jangankan Yesus, alo bisa backing itu.
Alok bisa bikin itu. Dia bilang, maksudnya setelah pulang di pastori baru dia sadar, ya ampun salah, terbalik. Harusnya 5 roti, 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Aduh gimana caranya? Saya harus ralat minggu depan. Dia ralat, khotbahnya beda. Tapi dia kasih masuk tiba-tiba di penghujung khotbahnya. Dan seperti kemarin saya mau kasih tahu. Saudara dengar baik-baik, ditunjuk Alok di belakang. Dengar baik-baik. Ini mujizat yang luar biasa. Dengar ya, dengar. Sampai pandang, dengar. 5 roti, 2 ikan. 2 ikan ya, 2 ikan. Sambil gitu-gitu. Memberi makan 5.000 orang. Nggak mau lawan. Tidak bisa kau lawan. Jemaat saya pusing. Kenapa Om Alok yang ditunjuk? Jemaat bingung. Kenapa Om Alok? Dan wah, puji Tuhan ini sudah selesai. Pas pulang kan salam-salam juga. Toh. Ketika sampai ke Alok, bukan Alok yang bilang selamat hari Minggu. Pendeta duluan. Pak Alok, selamat hari Minggu. Nah, kau bisa buat mujizat begitu? Alok jawab, masih bisa Pak Pendeta. Dari mana kau bisa bikin itu? Dari sisa roti yang banyak minggu lalu. Sudah toh Bapak Ibu so ketawa tidak sedih lagi kan? Ya, saya mau kembali ke tadi. Sampai di mana tadi itu gara-gara ini? Minyak dalam buli-buli, roti dalam tepung dalam tempayan, setara dengan 5 roti dan 2 ikan. Tadi saya bilang, kenapa jadi banyak? Tidak dikisahkan di sini. Tapi kalau kita mau bicara kasus 5 roti dan 2 ikan, Alkitab mengatakan, kalau pakai versi Yohanes bagus banget, dikumpulkan, diserahkan ke Yesus. Lalu dia angkat dan bilang, Bapa, ada doa khusus untuk doa makan. Untuk berkat-Mu bla bla bla. Dan dia memberkati. Pas kasih makan 5.000 orang. Semua mulut terpuaskan. Sampai bisa dibungkus 12 bakul. Yang belum ada PKP waktu itu. 12 bakul. Apa yang saya mau katakan? Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Bukan PKP di Karis, PKP di manakah? Saudara tahu itu metode menarik, metode yang menarik. Siapapun Bapak Ibu yang berpikir kayaknya ini khotbah seperti saya ya. Aku cuma punya minyak dalam buli-buli pun sembahnya segenggam tepung saja. Saya mau kasih tahu. Kau angkat ke Tuhan. Bawa ke Tuhan. Saudara tahu, kalau Tuhan tumpang tangan dan berkati, itu akan berkecukupan dalam hidup. Gitu. Kekristenan ditantang bukan soal apa yang aku punya, tapi siapa yang kasih. Maka kalau sudah Tuhan berkati, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Gitu kekristenan dibangun dengan iman. Terakhir saya mau tutup. Ketika janda itu kemudian membuat bundar roti kecil untuk Elia, maka mujizat terjadi, tepung tidak pernah habis bersama minyaknya. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Percayalah, kebaikan yang engkau tabur, satu waktu akan kembali kepadamu. Sebab apa yang engkau tabur, akan engkau tuai. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Maka saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu. Tabur terus kebaikan. Mungkin bukan engkau dan istrimu yang kecap. Bisa jadi anakmu yang kecap. Mungkin bukan anakmu, cucumu yang kecap. Atau orang lain di keluargamu yang seharusnya tidak mungkin dia alami itu. Tuhan sampai ke dia. Kebaikan yang engkau tabur. Saya mau bilang pada Bapak Ibu, memberi tidak akan pernah kehilangan.
engkau memberi tidak akan kekurangan. Engkau jadi berkat bagi orang lain. Dia akan sambayang dan bilang, berkati Tuhan orang ini. Dan Tuhan akan perintahkan berkat itu kembali kepadamu pada waktu yang Tuhan tentukan. Percayalah pada Theodoron, pemeliharaan Allah, pemberian Allah. Percaya juga pada pemeliharaan Tuhan. Lalu jadilah alat Tuhan untuk membuat orang lain terpelihara. Satu saat engkau akan lihat berkat-berkat itu engkau kecap. Ketika yang engkau tabur, engkau terima. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Kiranya yang ditepuki adalah Tuhan Yesus. Toh, tepuk tangannya ya untuk kemuliaan Tuhan.